Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksan Tahtagalidika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas rekayasa perangkat lunak mengenai tentang analisis kebutuhan aplikasi apotik sederhana dan bentuk DFD. Di sini analisis kebutuhan. Dalam studi kasus ini, saya sebagai seorang penjual obat-obatan di apotik Sagita Pharma yang ingin membuat aplikasi penjualan obat-obatan berbasis web yang mudah dan efisien. Karena dalam hal ini banyak kendala seperti lamanya mendapatkan informasi obat karena masih dalam bentuk arsip dan lamanya proses pembuatan nota karena masih secara manual. Tujuan membuat rancangan ini sebagai upaya untuk menghasilkan informasi mengenai penjualan obat yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan, dan menyediakan laporan-laporan penjualan dengan mudah dan tepat pada waktunya. Berikut ini merupakan tahapan analisis kebutuhan. Yang pertama, kita lihat di sini siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak, yaitu dalam hal ini yang menjadi user perangkat lunak yaitu seorang apoteker yang menjual obat-obatan tersebut. Dan yang kedua, di mana perangkat lunak akan digunakan, yaitu dalam perangkat lunak akan digunakan di tempat penjualan obat-obatan tersebut. Dan yang ketiga, pekerjaan apa saja dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak. Nah, mulai dari transaksi penjualan, transaksi pemesanan obat-obatan, dan pengelolaan obat-obatan. Dan yang keempat, apa saja cakupan dari pekerjaan tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Yaitu kita lihat di sini, cakupan dari pekerjaan tersebut adalah merancang informasi data obat-obatan, membuat nota penjualan obat-obatan tersebut dengan aplikasi secara otomatis, membuat pembukuan transaksi pemesanan obat-obatan, dan mekanisme pelaksanaan akan dilakukan dalam bentuk aplikasi yang sudah dirancang oleh apoteker tersebut. Dan yang kelima, apa yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau dari sisi hukum dan standar. Dilihat dari dalam studi kasus ini dilihat dari sisi teknologi bahwa tidak ada kendala dan hal ini justru sangat membantu bagi seorang apoteker. Karena dengan perkembangan internet yang sangat pesat memungkinkan untuk melakukan penjualan dan pembelian secara online. Kemudian, sistem informasi penjualan berbasis web sangat bermanfaat di era digital seperti ini. Karena dengan adanya apotik online atau website e-commerce, kegiatan usaha apotik Sagita Pharma menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan omset penjualan dan memajukan usaha ini. Dan yang keenam, lihat di sini fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak. Fungsi yang diinginkan antara lain yaitu transaksi pembelian obat-obatan, konsultasi melalui fitur chat, edukasi tentang kesehatan, dan terdapat formulir pengisian riwayat penyakit atau sakit yang diderita oleh pasien. Dan yang ketujuh, data atau informasi apa saja yang akan diproses. Di sini kita lihat informasi pelanggan berupa data diri dan alamat, informasi tentang macam-macam obat, informasi tentang ketersediaan obat-obatan, dan harga dari obat-obatan tersebut. Kemudian, kelakuan sistem apa yang diharapkan. Di sini kita lihat merespon dan merekam setiap transaksi yang terjadi agar dengan mudah terhadap pelanggan dalam melakukan pembelian kembali. Dan yang ke-9, antarmuka apa yang tersedia, software interface, hardware interface, user interface, dan communication interface. Antarmuka yang tersedia dalam kasus ini adalah user interface, karena user interface merupakan bagian dari website. Dalam kasus ini, dilihat dari bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. User interface ini biasanya sering dilakukan dalam transaksi penjualan obat-obatan. Ini karena merupakan interface yang paling efektif. Dan kemudian mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibuatkan berupa aplikasi yang tidak hanya melayani transaksi jual beli obat-obatan, melainkan tersedia juga fitur konsultasi dengan pembeli, agar pembeli mendapatkan obat yang tepat dan sesuai dengan kondisi pembeli tersebut. Dan juga
dalam aplikasi tersebut menawarkan sistem pengantaran langsung ke tempat pembeli agar pembeli tidak harus repot-repot pergi ke apotek. Dan juga pada aplikasi tersebut akan ada perkembangan berita seputar kesehatan yang akan mengedukasi pengguna terhadap perkembangan kesehatan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Nah, diagram konteks ini di sini dari pelanggan menginput pesanan obat ke dalam sistem penjualan obat, dan dari sistem penjualan obat menghasilkan output data pembelian terhadap pegawai apotek, dan dari pegawai apotek menginput data penjualan terhadap sistem penjualan obat, dan dari sistem penjualan obat menghasilkan output struk pembelian terhadap pelanggan, dan juga dari sistem penjualan obat menghasilkan output data penjualan dan pembelian terhadap direktur. Oke, selanjutnya diagram 0. Nah, diagram 0 ini di sini dari pelanggan menginput pesanan ke dalam registrasi pesanan, kemudian dari registrasi pesanan disimpan ke dalam data storage penyimpanan, dan dari registrasi penyimpanan menghasilkan output ke pegawai apotek, dan dari pegawai apotek menginput data pesanan ke dalam proses 2.0, yaitu penghitungan pesanan. Lalu dari proses 2.0 menginput data ke dalam data storage data obat yang dijual, dan yang kemudian data pesanan dan data obat yang dijual diproses oleh proses 3.0, yaitu data pesanan, sehingga menghasilkan output data penjualan untuk diserahkan kepada direktur. Oke, itu saja yang saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.